Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali ayuhal ahbabul kiram, ikhwah wa akhwat muslimin muslimat, bersama channel media MMA dalam tayangan Ruhu Dakwah, melanjutkan kajian yang telah kita mulai pada tayangan sebelumnya tentang babun nikah. Pada tayangan kali ini kita akan membahas muqaddimat aqdiz zawaj. Kita boleh terjemahkan muqaddimat itu adalah permulaan, pendahuluan di dalam akad pernikahan. Ayyuhal ahbabul kiram rahimakumullah. Di dalam Islam akad atau transaksi itu bermacam-macam. Akad dalam jual beli, akad dalam pergadaian, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain-lain. Namun di antara akad di dalam Islam yang paling penting dalam kehidupan manusia itu adalah aqduz zawaj, akad pernikahan. Karena akad pernikahan ini berbeda dengan akad yang lainnya. Kalau akad jual beli, akad ini berkaitan dengan barang dan duit yang kita gunakan sebagai tukar menukar. Jadi tidak ada hubungan dengan manusia, namun dengan barangnya. Adapun akad zawaj atau akad pernikahan itu berkaitan dengan bidzatihi, dengan zat kita, diri kita langsung yang berkaitan dalam akad zawaj atau zawaj pernikahan ini. Dan sifatnya akad zawaj atau akad pernikahan ini bersifat ta'bid atau dawam, selama-lamanya, tidak bisa dibatalkan kecuali dengan beberapa perkara yang telah ditentukan dalam syariat sebagaimana disebutkan oleh ulama fuqaha. Maka sebelum kita menjalankan satu akad pernikahan, niat untuk menikah, ada beberapa perkara yang harus kita dahulukan, yang harus kita kerjakan sebelum terlaksananya akad pernikahan. Di antara perkara yang kita dahulukan, dan perkara ini gunanya untuk apa? Wiqayatan, untuk menjadi satu penjagaan. Kita berjaga-jaga dari apa? Dari perkara yang menjadi sebab pernikahan kita di pertengahan hidup kita atau di pertengahan jalan nanti setelah sudah akad, daripada perceraian, perpisahan, atau pertengkaran dan perselisihan. Maka akad nikah ini sangatlah sakral, harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka saya ingin menyebutkan ada dua perkara yang didahulukan sebelum kita melaksanakan akad nikah, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, Dr. Muhammad Dasuki. Beliau menyebutkan ada dua perkara yang didahulukan oleh kita yang hendak menikah sebelum terjadinya akad nikah. Yang pertama adalah husnul ikhtiyar, yang kedua adalah al-khitbah. Kita akan menjelaskan bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu husnul ikhtiyar. Husnul ikhtiyar adalah bagusnya atau baiknya dalam memilih pasangan hidup, memilih istri maupun memilih suami. Maka Islam mengajak kepada kita laki-laki maupun perempuan
hendaknya untuk betul-betul perhatian di dalam memilih syarikul umri, pasangan hidup kita. Karena perjalanan hidup ini panjang. Dan kita yang akan menikah itu harus memilih pasangan yang bisa menemani kita di dalam perjalanan hidup ini yang panjang. Dan tidak lain dan tidak bukan, semuanya manusia berharap memiliki pasangan yang soleh atau soleha. Kenapa? Itu adalah bagian dari fitrah manusia. Ya, memang ada sebagian orang tidak memperdulikan mau soleh, mau tidak, yang penting baik. Sebenarnya kalimat yang penting baik itu istilah agamanya adalah soleh. Mereka mengambil istilah yang penting baik namun melepaskan agama, itu tidak bisa. Karena orang yang baik itu apabila ia baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinannya, akan muncullah akhlak-akhlak moral yang mulia. Maka Islam mengajak kita dalam memilih pasangan hidup, berpegangan teguh dengan agama dan akhlak. Jadi akhlak itu tidak bisa lepas dari jiwa kita sebagai umat Islam. Karena jalan yang paling sempurna untuk membangun rumah tangga yang kuat secara pondasinya, untuk menciptakan generasi yang kuat juga, itu dengan memilih pasangan hidup yang soleh atau solehah. Ayyuhal ahbabul kiram, maka Islam sangat memperhatikan bagian ini dengan nas sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memilih orang yang ahli agama, dalam istilah lain adalah yang berakhlak mulia. Dan Rasulullah tidak memilih pasangan yang baik itu adalah yang banyak hartanya, karena harta akan berkurang dimakan waktu. Dan juga Rasulullah tidak menganjurkan tidak menitik beratkan memilih pasangan harus yang cantik maupun yang tampan, karena dia adalah sesuatu yang fana yang akan hilang dimakan waktu. Rasulullah mengatakan bahwa yang paling bahagia jika dia memilih pasangan yang ahli din, yang memiliki al-khuluqul hasan, akhlak yang mulia. Kita melihat sabda Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'ah li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Hadis riwayat Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim.